Mari kita bersatu dalam doa. Segala mulia hormat bagi nama Tuhan yang telah melindungi kami, telah melawat kami dari hari-hari sebelumnya sampai pada saat ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kami kesehatan, kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari rahasia firman-Mu, karena Engkau selalu memberkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Engkau juga Tuhan memberkati setiap pendengar-pendengar firman-Mu. Kau bukakan telinga dan hati mereka Tuhan, agar mereka dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat mengerti firman-Mu, melakukannya dalam setiap kehidupannya. Tuhan Yesus, di atas segala permohonan kami insan tidak pernah luput daripada dosa dan kesalahan, karena Engkau hapuskan itu agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada hari ini, yang menjadi firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan saudara-saudara yang terkasih mengikutinya dalam hati. Begini bunyi firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekat Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami untuk duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema kita pada hari ini yaitu Minggu ke-18 setelah Trinitatis, kepemimpinan yang menghamba. Tema kita yaitu kepemimpinan yang menghamba. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks yang baru saja kita dengarkan
teks yang baru saja kita baca dimulai atau dibuka dengan permintaan dua orang murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Permintaan mereka kepada Yesus. Kedua murid Yesus ini, Yakobus dan Yohanes, memiliki jiwa yang bersemangat. Karena jiwa mereka yang bersemangat ini, mereka meminta hal kepada Yesus, yaitu mereka ingin duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus di dalam kerajaan surga. Artinya di sini mereka ingin menjadi orang besar. Mereka ingin menjadi seorang pemimpin, seorang terkemuka. Mereka ingin dihargai, mereka ingin dijunjung, mereka ingin dihormati, mereka ingin dipuji lebih dari murid-murid Yesus yang lainnya. Tentu menjadi orang besar, keinginan menjadi seorang yang terkemuka adalah keinginan banyak orang. Saya ingin menjadi orang besar. Saya ingin menjadi seorang terkemuka. Saudara-saudari juga pastinya ingin menjadi orang besar. Karena apa? Karena keinginan menjadi orang besar adalah keinginan dasar manusia. Keinginan dasar dari diri manusia, ingin menjadi orang besar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus meresponi permintaan kedua orang murid ini. Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada mereka bahwa jika kita ingin menjadi orang besar, jika kita ingin menjadi seorang yang terkemuka, menjadi seorang pemimpin yang baik, ada beberapa hal yang harus kita teladani. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks ini ada dua hal yang harus kita pelajari. Bagaimana menjadi orang besar yang benar, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang benar. Yang pertama, menjadi pemimpin, maka kita menjadi pelayan yang rendah hati dan baik. Menjadi pemimpin, kita harus menjadi pelayan yang rendah hati dan baik. Menjadi pelayan atau hamba yang dimaksud adalah sesuatu tindakan yang dipilih, sesuatu tindakan yang dipilih secara sadar atau dengan penuh kesadaran. Maka dari itu, jika kita menjadi seorang pemimpin yang baik, jika kita ingin menjadi seorang yang besar, yang terkemuka, maka kita harus melayani dan menghamba. Kita akan memperoleh kepemimpinan yang baik jika kita melayani dan kita menghamba dengan rendah hati. Kerendahan hati adalah hal yang mutlak, hal yang wajib kita miliki jika kita ingin menjadi orang besar. Kerendahan hati dalam melayani, kerendahan hati dalam memimpin adalah wajib kita lakukan. Karena apa? Karena Yesus sendiri pun melakukan hal itu. Yesus sendiri pun melayani dengan rendah hati. Seorang anak manusia melayani dengan rendah hati, melayani tanpa memandang budaya, memandang ras, apakah mereka miskin atau kaya. Yesus tidak memandang itu, namun dia melayani dengan segala ketulusan, dengan segala kerendahan hatinya. Tuhan mengajarkan, Tuhan memberikan suatu kunci yang sederhana jika kita ingin menjadi orang besar dan orang terkemuka, yaitu kita harus melayani, kita harus menghamba dengan rendah hati. Sebab Yesus pun berkata kepada mereka,
Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita dapat membacanya di dalam Markus 10 ayat 45. Melayani dengan rendah hati, melayani dengan tulus, kita dapat melihatnya, kita dapat meneladani hal itu dari Yesus Kristus sendiri, di mana Yesus Kristus dengan rendah hati, dengan segala ketulusannya, mau membasuh kaki murid-muridnya, mau menyuci atau membasuh kaki semua murid-muridnya yang ada pada saat itu. Mungkin di antara kita banyak yang belum pernah membasuh kaki orang lain, membasuh kaki orang tuanya. Pasti banyak di antara kita yang belum pernah melakukan itu. Namun Yesus sendiri, Yesus dengan segala ketulusannya, dengan rendah hati, mau membasuh kaki murid-muridnya. Yesus berkeinginan dalam hatinya supaya setiap murid-muridnya dapat melihat hal itu dan dapat meneladaninya dan dapat melakukannya di dalam kehidupan mereka, yaitu dapat melakukan pelayanan dengan ketulusan dan rendah hati. Yesus menegaskan bahwa untuk menjadi orang besar dan terkemuka, kita harus menjadi pelayan bagi semua orang, tanpa memandang kaya atau miskin, tanpa memandang ras atau budaya, tetapi semua orang kita harus layani. Seorang pelayan adalah orang yang aktivitasnya tidak terpaut atau tidak terfokus kepada dirinya sendiri, melainkan kepada orang lain juga. Makna dari kata Yesus ini, kita harus melayani kepada semua orang. Ini mengarah kepada sikap hati kita. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, baik itu bos atau bawahan, baik itu dia pemerintah, baik itu pelayan, semua itu tergantung kepada sikap hati kita, kerendahan hati kita. Kita harus rendah hati dalam melayani mereka. Setiap orang harus kita layani, apapun profesi kita. Itulah sebabnya Yesus memberikan satu contoh kepada kita di dalam Matius 18 ayat 1 sampai 5. Yesus mengatakan bahwa seorang yang besar harus menjadi seperti anak kecil, di mana anak kecil itu penuh ketulusan, penuh kepolosan, dan mau berkorban. Hendaklah kita seperti anak kecil jika kita ingin menjadi orang besar. Kita harus melayani dengan penuh ketulusan. Kita harus melayani dengan penuh kepolosan, supaya kita hendaknya rendah hati dalam pelayanan kita. Saudara-saudara yang terkasih, adapun poin yang kedua, bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik, yaitu pemimpin yang rela berkorban. Jawaban yang diberikan Yesus kepada Yakobus dan Yohanes ini adalah hal yang sedang Yesus lakukan, hal yang sedang Yesus jalani, di mana Yesus rela berkorban, rela memberikan nyawanya bagi setiap umatnya. Sebenarnya, seperti kita ketahui, Yesus adalah seorang raja, seorang yang raja yang terkemuka, baik di bumi ataupun di sorga. Namun dia rela berkorban, dia masuk ke dunia, dia datang ke dunia ini, mati untuk menebus dosa-dosa kita. Pengorbanan Yesus ini adalah salah satu yang tidak mudah dilakukan dalam perwujudannya sebagai manusia. Tidak mudah dilakukan bagi seorang manusia.
tapi Yesus sendiri mampu melakukannya. Yesus sendiri mampu memberikan nyawanya dan menjadi teladan bagi manusia. Yesus bukan hanya mengajarkan kita untuk menjadi pemimpin yang melayani, tapi Yesus juga menjadi pemimpin yang rela berkorban, yang rela memberikan nyawanya untuk menebus manusia dari segala dosa-dosanya. Berbicara tentang rela berkorban, ada sebuah ilustrasi yang akan saya berikan. Di Korea, ada seorang ayah yang memiliki seorang putri. Dia sangat menyayangi putrinya. Pada suatu hari, putrinya menginginkan sebuah tas berkarakter yang memiliki gambar Barbie di tas itu. Sang ayah pun memberikan janji kepada anaknya bahwa dia akan memberikan tas itu, akan membelikan tas itu kepada anaknya. Suatu hari dia pergi kerja dan dia bertemu dengan seorang anak yang memiliki tas seperti yang diinginkan putrinya tersebut. Dia bertanya kepada anak itu dari mana dia membeli. Sang anak pun menuntun ayah ini ke tempat atau ke toko tempat dia memberikan tas itu. Di tengah perjalanan mereka ke toko, sang anak terpeleset dan jatuh dan mati di tempat. Melihat hal itu, orang yang melihat anak itu terpeleset berkata bahwa ayah yang mengikutinya lah yang membunuhnya. Orang tua dari anak yang jatuh ini pun berkata atau melaporkan hal itu kepada polisi bahwa dia yang membunuh anaknya, dan mengancam bahwa anak dari sang ayah ini akan dibunuh jika dia tidak menyerahkan dirinya. Maka ayah pun rela berkorban dan dipenjara dan dihukum mati. Dari cerita tersebut, kita dapat melihat bagaimana pengorbanan seorang ayah, di mana seorang ayah juga adalah seorang pemimpin di dalam keluarga. Yesus memberikan teladan bagi kita bahwa untuk menjadi orang terkemuka, bahwa untuk menjadi orang besar, ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Itu adalah hukum yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita menjadi pemimpin yang rela mengambil risiko, yang rela berkorban, dan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tidak meniru hal yang di Yohanes dan Yakobus, di mana mereka hanya ingin menjadi pemimpin yang ingin dihargai, pemimpin yang ingin dihormati, orang besar yang hanya ingin memerintah orang lain. Tetapi hendaklah kita seperti Yesus, hendaklah kita meneladani Yesus dalam kehidupan kita, di mana Yesus seorang pemimpin melayani kita, memberikan pelayanan dengan rendah hati dan rela memberikan nyawanya, rela berkorban kepada setiap orang yang dipimpinnya. Apabila kita menjadi seorang pribadi, baik itu keluarga, bangsa ataupun gereja, kita harus memiliki kerendahan hati dan rela berkorban. Kita rela berkorban kepada keluarga kita, baik itu ayah kita, ibu kita, saudara-saudara kita, rela berkorban untuk suami ataupun untuk istri kita, untuk bangsa dan gereja kita. Maka kita tidak perlu mencari kehormatan, kita tidak perlu mencari kemuliaan atau kebesaran, karena hal tersebut akan mengeringi langkah kehidupan kita jika kita melayani dengan rendah hati, jika kita mau berkorban kepada setiap orang yang kita layani. Menjadi hamba adalah tugas yang berat, di mana menjadi hamba kita harus menuruti keinginan Tuhan kita. Maka kita sebagai orang Kristen,
kita harus menganggap semua orang itu adalah Tuhan kita. Maka kita sebagai orang Kristen harus melayani mereka, harus rela berkorban. Kita melayani semua orang karena kita terlebih dahulu sudah dilayani oleh Yesus Kristus. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita teladani Yesus Kristus. Marilah kita melayani dengan rendah hati. Marilah kita melayani dengan rela berkorban supaya kita menjadi orang besar yang benar-benar dan menjadi pemimpin yang benar-benar. Kita hendaknya menjadi seorang pemimpin yang rendah hati, melayani dan rela berkorban, supaya kita menjadi pemimpin yang menghamba. Kita memiliki sikap kepemimpinan yang menghamba. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita supaya kita dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.